Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi beberapa tips yang sehat dan efektif bagaimana cara mengatasi stres. Oh my god! Welcome back to my channel, Zay Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan berbagi tips kepada sahabat-sahabat semua tentang bagaimana cara mengatasi yang namanya stres. Situasi dan kondisi yang sedang terjadi sekarang ini memicu dan memberi peluang yang sangat besar meningkatnya tingkat stres yang dialami oleh setiap individu, termasuk saya dan juga sahabat-sahabat di rumah. Bahkan mungkin banyak di antara sahabat-sahabat yang sedang atau mulai mengalami yang namanya stres oleh karena berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Banyak orang mengalami stres oleh karena pola hidup atau pola aktivitas yang berubah dan harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi sekarang ini. Misalnya ketika keluar rumah, kita diwajibkan untuk menggunakan masker, selalu jaga jarak, dan juga rajin untuk cuci tangan. Dan juga persoalan-persoalan lain yang terus berdatangan dan menanti untuk diselesaikan. Sebuah hasil penelitian menyatakan bahwa 50-70% penyakit fisik seperti penyakit perut, sakit kepala, kelelahan yang kronis disebabkan oleh yang namanya stres. Bahkan faktor pencetus terjadinya kanker juga seringkali disebabkan oleh stres yang berkepanjangan. Selain itu, tingkat stres yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa adanya jalan keluar bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti gangguan pencernaan, serangan jantung, tekanan darah tinggi, asma, radang sendi, alergi, gangguan kulit, keringat dingin, sakit leher, kejang otot, mudah lupa, terserang panik, diare, insomnia, dan lain sebagainya. Stres merupakan reaksi tubuh pada situasi yang berbahaya atau sesuatu yang nyata dan dirasakan oleh seorang individu. Stres terjadi apabila seorang individu mengalami frustasi yang berkepanjangan. Sementara frustasi terjadi apabila antara harapan yang diinginkan oleh seseorang dan kenyataan yang terjadi tidak sesuai. Misalnya, setelah mengalami putus sama pacar, atau terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga, atau contoh lain ketika sahabat-sahabat kehilangan pekerjaan dan masalah-masalah lain yang tidak kunjung selesai. Tingkat stres yang dialami oleh setiap individu itu berbeda-beda satu sama lain, tergantung dari penyebab atau pemicu yang membuat seseorang mengalami stres. Lingkungan fisik seperti suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat memicu seseorang mengalami yang namanya stres. Perubahan cuaca, cahaya yang terlalu terang atau terlalu gelap,
Suara yang bising dan polusi bisa juga menjadi sumber terjadinya stres. Stres juga bisa berasal dari diri sendiri, kelompok, dan organisasi. Misalnya konflik peran dan tuntutan tanggung jawab yang dirasakan begitu berat. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan atau tempat kerja, hubungan dengan teman, keluarga, atasan atau bawahan, dan struktur organisasi yang tidak sesuai dan partisipasi anggota yang sangat rendah. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh sahabat-sahabat untuk mengatasi yang namanya stres. Misalnya, kalau akibat stres yang dialami oleh sahabat-sahabat telah memengaruhi fisik dan bahkan telah menimbulkan penyakit tertentu, maka peranan dari medis dan obat-obat biasanya sangat diperlukan. Akan tetapi, obat itu sendiri kurang efektif untuk mengatasi stres dalam jangka panjang. Ada efek negatif bila menggunakan obat terus-menerus. Di samping obat-obat tertentu membutuhkan biaya yang sangat mahal, obat juga bisa mengakibatkan ketergantungan dan bahkan membuat orang kebal terhadap obat tertentu. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh sahabat-sahabat untuk mengatasi yang namanya stres. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi beberapa tips yang sehat dan efektif bagaimana cara mengatasi stres. Yang pertama adalah dengan mengelola istirahat dan olahraga secara teratur. Seringkali istirahat dan melakukan olahraga yang teratur merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah dan mengatasi yang namanya stres. Cara hidup yang teratur membuat seseorang tidak mudah mengalami stres. Yang kedua adalah dengan melakukan relaksasi. Relaksasi adalah teknik yang paling efektif untuk mencegah dan mengatasi yang namanya stres. Ada berbagai macam teknik relaksasi, tetapi yang biasa digunakan dalam mengatasi stres adalah teknik relaksasi dengan mengendurkan otot-otot seluruh tubuh. Kemudian pengendoran dilakukan pada bagian-bagian tubuh yang sering mengalami stres. Semakin lama berlatih teknik relaksasi, maka semakin peka dan semakin spontan untuk dapat merasakan bagian tubuh yang terkena stres, dan semakin mudah untuk mengembalikan pada keadaan semula. Yang ketiga adalah dengan melakukan meditasi. Meditasi merupakan teknik yang cukup efektif untuk mengatasi stres, yaitu dengan melatih fokus pikiran sehingga memiliki pandangan yang jernih akan kondisi yang terjadi saat ini, sehingga sahabat-sahabat tetap merasa tenang. Meditasi dapat dilakukan dengan duduk tenang, dengan mengatur pernapasan perlahan-lahan dan teratur selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Meditasi dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Selain bisa mencegah dan mengatasi stres, meditasi juga memiliki keuntungan lain seperti konsentrasi menjadi lebih tajam dan pikiran menjadi lebih tenang. Tips yang keempat atau tips terakhir dari saya adalah dengan mengubah sikap hidup yang negatif menjadi positif. Mengatasi stres dapat dilakukan dengan mengubah sikap hidup, misalnya menjadi pribadi yang lebih aktif dalam pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat.
lebih berorientasi pada tantangan dan perubahan serta belajar menguasai setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup. Karena dengan demikian tidak akan mudah terkena dampak negatif dari stres. Baik sahabat-sahabat SEO, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semua. Jangan lupa jika sahabat-sahabat menyukai channel ini, jangan lupa untuk klik dan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai berjumpa kembali pada video pembahasan selanjutnya. God bless you!